warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Matadari, penempatan di Kanta Sumba Barat Daya. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 3. Berikut adalah implementasi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik di dalam pelayanan publik. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Di sini kita akan mengetahui perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Kalau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya teman-teman. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas dalam sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi-fungsi akuntabilitas yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Semakin besar peranan atau fungsi akuntabilitas dapat mengurangi atau menekan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan setiap harinya. Berikut indikator akuntabilitas. Yang pertama, sistem pemantauan kinerja. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Yang keempat, adanya standar operasional prosedur. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, mekanisme pertanggungjawaban. Yang ketujuh, sistem pengawasan. Dan yang terakhir, punishment dan reward. Tingkatan akuntabilitas. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Output dari akuntabilitas ini ada berbagai macam. Yang pertama, output dari akuntabilitas personal yaitu moral, etika, kejujuran, integritas. Output dari akuntabilitas individu memberikan arahan, solutif, bisa membimbing. Output dari akuntabilitas kelompok adalah kolaboratif, kerjasama. Akuntabilitas organisasi adalah outputnya pelaporan yang baik. Dan yang terakhir, output dari akuntabilitas stakeholder yaitu pelayanan yang memuaskan. Bagaimana penerapan ASN dalam mewujudkan PNS yang akuntabel? Kita harus mengetahui 3 unsur terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses dan program. Yang ketiga, akuntabilitas kebijakan. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokrasi berjalan dengan baik dan benar. Semakin majunya perkembangan zaman, berikut alat-alat penunjang untuk mengakses informasi secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. ASN juga harus menjaga dari praktek curang dan rasionalisasi untuk meluruskan kecurangan atau dengan cara tidak melakukan praktek kecurangan dan korupsi. Jauhi apabila ada indikasi dan bukti kepada atasan atau pihak yang berwenang. ASN juga harus bisa untuk mengelola BMN secara baik dan benar, memberikan informasi, laporan terkait BMN secara jujur, terbuka, dan berkala. Penggunaan informasi yang relevan, comparable,
understandable dalam menggunakan informasi pemerintah, menyampaikan informasi yang bisa disampaikan dan dipublikasi dengan tepat dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke bab nasionalisme. Definisi nasionalisme adalah sikap mengedepankan atau meninggikan bangsanya sendiri, sikap cinta dan rela berkorban bagi bangsanya, sekaligus menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Nasionalisme Pancasila adalah paham kecintaan warga negara terhadap bangsa Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan benar. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja melainkan sikap dan perilaku keseharian dituangkan dalam kinerja di instansi dan kehidupan sehari-hari. Dengan nasionalisme yang kuat, ASN memiliki orientasi berpikir dengan mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara daripada kepentingan individu. Ini contoh Pancasila dari sila pertama sampai 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang pertama bisa menjalankan perintah agama secara baik dan benar. Yang kedua, menjiwai dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Yang ketiga, menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Implementasi sila kedua yaitu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, berupaya menghapuskan masalah kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, keselarasan antara kepentingan nasional dan global. Sila keempat, yang pertama, mengakui keanekaragaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan. Yang kedua, memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan. Yang ketiga, menjunjung perdamaian. Yang keempat, tidak mengucilkan agama, suku, golongan minoritas. Yang kelima, menjunjung keadilan antar umat manusia. Yang keenam, sikap saling menghargai dan toleransi. Implementasi dari sila yang keempat, yang pertama menjamin setiap individu masyarakat akan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengedepankan sikap kekeluargaan dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, arif dan bijak saat mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, implementasi dari sila kelima yang pertama, ikut serta atau emansipasi dan partisipasi dalam bidang politik. Yang kedua, emansipasi dan partisipasi dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintahan demokratis bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat. 5. Sebagai ASN dapat diwujudkan dengan hal 1. Pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Inilah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu pengertian etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus dari pelayanan publik yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, etika publik membantu untuk menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat untuk evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika untuk menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kode etik yang harus dimiliki dan
Berikut adalah arti dari sebuah kode etik. Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandang hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik ini dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk tercapainya kepentingan bersama dalam pelayanan publik. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus, dan perlu selalu diingatkan untuk menjaga kode etik tersebut tetap berjalan. Nah, inilah etika publik menuntut ASN untuk menerapkan kode etik dan perilaku pejabat publik harus berubah, yaitu penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, jabatan menjadi amanah, karena hal ini hanya bersifat sementara dan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum.